Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Tri Agustian dengan NIM 20200510031 dari Prodi Administrasi Publik Hang Tuah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu sound governance. Pada dasarnya, sound governance merupakan penyempurnaan dari good governance. Jadi secara konseptual, kedua konsep tersebut mempunyai hubungan yang erat. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadi usaha sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah. Banyak dimensi yang ada di sound governance. Dimensi yang pertama yaitu proses hubungan dan interaksi antara sebagai elemen yang ada dalam proses tata pemerintah untuk mencapai dan mencermati kualitas proses dan interaksi antar elemen. Jadi, contohnya dari proses ini adalah proses yang terjadi adalah ada 4 hubungan aktor dalam tiap-tiap daerah. Dari sebabnya dan arah perbaikan sesuai dengan konteks lokal. Kemudian dimensi yang kedua adalah struktur tubuh konstitutif dari elemen aktor peraturan regulasi, prosedur sistem pengambilan, keputusan dan otoritas. Dari contoh dari struktur ini adalah konstitusi yang jelas yang mengatur tentang sejauh mana otoritas yang dimiliki seorang pejabat publik dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga adalah kesadaran dan nilai-nilai demokrasi baru disadarkan sebagai kebutuhan, bukan dipaksakan sebagai proyeknya. Contohnya, para birokrat dan politisi sering menggunakan kata demokrasi dengan tidak menginternalisasi secara baik dan hanya untuk kebutuhan kampanye dalam pidato formal. Yang keempat adalah konstitusi adalah dimensi yang paling penting dari sound governance, yang merupakan dokumen pembimbing dan dasar yang memberikan blueprint atau cetak biru dari pemerintah. Contoh konstitusi ini adalah berkaitan dengan dokumen pemerintah seperti UU 45. Yang kelima adalah organisasi dan institusi yang alat untuk membuat sebuah tujuan dan cita-cita kolektif menjadi kenyataan seberapa institusi lainnya. Contohnya adalah dalam organisasi pemerintah dan untuk mencapai kondisi organisasi yang baik diperlukan adanya solusi untuk meningkatkan kualitas organisasi dengan cara mengontrol kondisi setiap jangkal organisasi dan institusi. Keenam adalah manajemen dan performa. Manajemen adalah suatu proses yang berjalan dalam organisasi, yaitu bagaimana organisasi mengatur hidupnya dan mengekspresikan dirinya. Performa adalah alat ukur utama untuk melihat kualitas manajemen dalam proses pemerintah. Contohnya adalah dalam rangka memperbaiki performa birokrat harus selalu membaca dan mendiskusikan hal baru dalam manajemen sebagai bekal sebagai pekerjaan real. Selanjutnya, dimensi yang ketujuh yaitu kebijakan dan kendali pada struktur dan manajemen dari sebuah pemerintahan. Terdapat kebijakan eksternal dan kebijakan internal. Kebijakan eksternal diangkat dari aspirasi masyarakat untuk arah gerak organisasi, sedangkan kebijakan internal adalah tentang aturan regulasi dan prosedur untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah kebijakan eksternal berkaitan dengan keputusan politisi demokratis, sedangkan kebijakan internal organisasi yang dibuat untuk dari dan oleh organisasi sendiri. Kemudian dimensi yang ke-8 adalah sektor dalam pemerintah yang sangatlah penting untuk ujung tombak dari pelayanan publik. Contohnya sektor industri, sektor pedesaan, pendidikan, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah ke-9. Faktor internasional tidak hanya melakukan perbaikan pada lokal dan nasional governance,
tetapi jauh lebih penting melakukan reformasi. Contohnya adalah lembaga-lembaga internasional memainkan peran yang penting dalam definisi dan kualitas governance di berbagai negara. Dimensi yang terakhir, yaitu etika dalam administrasi publik, sangatlah penting, dan dengan demikian ini agar etika dalam hati sesuatu yang benar-benar hadir dalam implementasi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari pengertian good governance. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.